Bagaimana biar tetap semangat dalam ketaatan. Kalau bahasa posternya jangan kendor. Kalau bahasa pesantren istiqomah. Kalau dalam bahasa pesantren istiqomah. Kenapa materi ini penting? Karena kalau kita pakai analogi kehidupan sehari-hari, sesuatu itu baru ada hasilnya kalau kita lakukan dengan istiqomah, dengan dawam. Apapun itu. Kalau kita pengen bisa sesuatu, pengen expert, pengen ahli dalam satu bidang, itu nggak akan bisa ujuk-ujuk kayak mimpi gitu. Tiba-tiba saya jadi seorang pembalap, tiba-tiba saya jadi seorang atlet, tiba-tiba saya jadi seorang pro gitu, nggak bisa. Atau mungkin kita punya semangat, cuman nggak bertahan lama. Kayak kita pengen jadi pro dalam main musik, jadi gitaris paling keren gitu ya. Semua trik kita keluarin bisa gitu. Yang rock atau bahkan mungkin main gitarnya tuh yang ekstrim-ekstrim gitu. Yang kadang-kadang gitarnya ditaruh di belakang, jadi main di belakang gitu ya. Saya pernah nonton tuh di YouTube tentang gitaris jalanan yang luar biasa kemampuan gitarnya. Kalau nggak salah di Italia. Itu main gitarnya tuh menurut saya mah kayak orang pakai mistik gitu. Sampai kayaknya berasa di hatinya tuh agak aneh. Jadi mendengar dia main gitar itu kayak disihir. Nah ini jadi jago kayak gitu tuh main gitarnya tuh udah luar biasa sampai menghayati banget. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya dalam waktu sehari dua hari. Mungkin dari sejak dia kecil udah main gitar. Atau orang main organ, main piano gitu sampai bisa sambil loncat-loncat atau dia nggak ngelihat lancar banget. Kita mah main lagu Indonesia Raya aja kadang-kadang jadi fals gitu kan ya. Gara-gara nggak ahli. Kok bisa dia seperti itu? Karena dia latihannya dalam waktu yang cukup lama, istiqomah. Begitu juga kalau kita mau ahli di bidang apapun, termasuk baca Al-Quran. Kita ngafal Quran nih, pengen 30 juz. Lagi semangat, soalnya baru ketemu dengan seorang hafiz kayak kemarin Syekh Mahmud yang hafal Al-Quran sejak usia 14 tahun. Semangat pengen ngafal Quran kayak beliau. Datang ke masjid, hafal Quran, sehari bisa 2 lembar, 3 lembar, sampai 5 juz, udah gitu kendor. Maka yang 5 juz tadi setelah kita tinggalkan 1 bulan, 2 bulan, jadi 0 lagi tuh. Gak jadi kalau kita gak istiqomah. Tapi kalau kita istiqomah, satu hal yang sepele, asal kita istiqomahin, itu bisa jadi sesuatu. Kayak orang rajin tahajud. Orang kalau rajin tahajud istiqomah, jadi apa? Jadi ada tanda sujud di jidatnya. Wah itu rajin istiqomah sujud tuh. Cuman bisa juga sih, nggak harus kayak gitu-gitu amat, nggak harus setahun 2 tahun sujud. Ya udah kita pakai cara instan aja. Ketika kita sujud kita gosok-gosok gitu. Mungkin akan ada juga. Pas orang lihat, pas kita ketemu orang kita mah gini aja. Nunjukin kalau kita tuh ahli sujud. Kenapa lo gitu-gitu aja? Enggak sih, gatal di sini nih. Kamu nggak ngomong apa-apa? Apa emangnya? Kamu nggak ngeliat di sini nih? Akhirnya ujung-ujungnya terus terang gitu, pengen dipuji karena dia ahli sujud. Tapi tetap tidak akan sempurna seperti orang yang istiqomah. Mau pakai cara pintas, instan, yang gimana pun juga nggak akan pernah sama dengan hasil orang yang istiqomah. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu apa? Amal yang istiqomah walaupun cuma sedikit. Amal yang paling disukai Allah itu istiqomah walaupun cuma sedikit. Dan istiqomah ini punya banyak keajaiban. Selain memang akan menghasilkan sesuatu, istiqomah itu Allah berkahi. Bahkan Allah saking sayangnya kepada orang yang istiqomah, kalau dia sesekali meninggalkan kebaikan itu, Allah tetap mencatat dia melakukan kebaikan.
Contoh teman-teman misalnya rajin tadi sholat berjamaah di masjid. Istiqomah nih sholat berjamaah di masjid. Atau ta'lim, setiap Rabu tuh pergi ke masjid TSM atau Al-Latif ta'lim. Istiqomah udah setahun, 2 tahun. Dan udah terlihat bahwa memang itu jadwal rutin dia. Itu udah menjadi lifestyle dia, udah menjadi kebiasaan dia, udah istiqomah gitu, udah melekat. Sesekali nggak bisa datang karena mungkin sakit, karena mungkin ada hajat yang lain, ada darurat, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kita melakukan kebaikan itu. Kalau kita rajin tahajud, sesekali nggak bangun gara-gara capek banget mungkin habis pulang dari luar kota atau pas sakit, maka malam itu kita dicatat tetap melaksanakan tahajud. Ini keajaiban istiqomah. Kalau kita rajin baca Al-Quran 1 juz 1 hari selama beberapa tahun, sesekali kita baca Al-Qurannya kurang dari 1 juz, maka tetap dicatat dia telah bertilawah 1 juz hari itu. Ini keajaiban dari istiqomah. Dan selain memang menghasilkan sesuatu, makin lancar baca Qurannya, makin banyak ilmunya kalau rajin ta'lim, makin dekat sama Allah terasa di hatinya kalau rajin tahajud. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ngelakuin sesuatu walaupun sepele, kalau istiqomah terus menerus, pasti bisa. Tidak ada yang gak bisa dengan seizin Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan dengan istiqomah. Makanya banyak hal-hal yang luar biasa, mungkin kita bilang itu talent gitu ya, bakat seseorang yang bisa melakukan hal-hal yang unik gitu. Kenapa bisa melakukan hal-hal yang kayaknya mustahil dilakukan orang lain? Karena dia melakukannya tuh dalam waktu yang sangat lama. Anak motor misalnya, kok bisa dia jumping atau sampai freestyle motornya, orang bola pakai freestyle kayak Neymar misalnya, kok bisa? Karena dia melakukannya dalam waktu yang lama. Bahkan kalau kita baca tentang kisah-kisah hidupnya para pemain bola kayak legend tuh misalnya sebutlah Maradona atau mungkin dulu ada Pele segala macam, itu mereka bisa seperti itu setelah sekian lama. Bahkan kadang di antara mereka ada yang sejak kecil udah jadi pemain bola gitu. Dari kayak Lionel Messi dari sejak usia 4 tahun itu udah masuk klub. Artinya mereka tidak sehari 2 hari untuk menjadi sesuatu. Begitu juga dalam agama. Ketika kita pengen jadi seorang yang soleh, solehnya itu tingkat sahabat atau tingkat tabi'in, itu bukan perjalanan sehari 2 hari. Mungkin itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Makanya, coba di antara sekian banyak amal-amal soleh, kita lihat. Kita mungkin pernah coba menghafal Quran, pernah nih coba menghafal Quran, pernah coba berdakwah di kampus, di sekolah, pernah nih coba berdakwah, pernah coba pengen tahajud deh gitu, pernah. Kalimat pernah ini artinya udah kita tinggalkan, sekarang udah nggak kita lakuin lagi. Dari sekian banyak amal soleh yang kita lakukan, coba sekarang sebut mana yang masih kita lakukan dalam waktu yang lama. Mana yang kita istiqomahkan setelah 2-3 tahun. Minimal 3 tahun baru kita disebut istiqomah. Mungkin dari sekian banyak amal yang kita lakukan, yang bertahan 3 tahun, mungkin cuma 1 atau 2, bahkan mungkin tidak ada. Ada yang udah kita lakukan sebulan, 2 bulan, itu belum bisa disebut istiqomah. Setahun belum, 3 tahun minimal, maka baru kita bisa melihat insya Allah amal itulah yang nanti akan memberatkan timbangan kita di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala.